Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin kembali mengulas tentang masjid, dan bukan Hagia Sophia, tetapi yang telah berubah menjadi katedral. Masjid apakah itu? Yaitu Masjid Cordoba. Saya membaca di buku ini karya Profesor Dr. Raghib Ashirjani bahwa ketika Islam jaya, maka ketika itu Abdurrahman Ad-Dahil yang menyelamatkan diri dari kejaran tentara Abbasiyah hingga kemudian bisa sampai ke Maroko, kemudian ke Andalusia, itu menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dan mendirikan sebuah masjid yang sangat dahsyat. Masjid itu digambarkan di dalam buku ini memiliki 1000 tiang hanya untuk kubahnya itu, baik tiang besar maupun tiang kecil, ditambah dengan arsitekturnya yang sangat cermat, yang bahkan dalam beberapa posisi ataupun arah yang ada di dalam masjid itu, Raghib Ashirjani mengatakan sulit digambarkan dengan kata-kata karena begitu indahnya. Namun masjid itu sekarang tidak ada, yaitu sudah berubah menjadi katedral, dan menaranya yang begitu indah itu diubah menjadi menara tempat lonceng untuk kemudian menjadikan gambaran Islam di Cordoba itu hilang dengan digantikannya menjadi lonceng. Artinya apa? Islam sejatinya memiliki kemampuan pada saat itu untuk menghadirkan sebuah seni bangunan yang luar biasa menakjubkan. Bahkan itu menjadi katedral hingga hari ini. Kalau Masjid Hagia Sophia yang berasal dari katedral yang dibangun pada abad ke-5, maka masjid yang ada di Cordoba itu dibangun pada abad ke-8. Artinya dalam tempo 3 abad itu ada sebuah kemampuan besar yang dimiliki umat Islam dalam konteks pengetahuan, dan dalam hal ini adalah simbol-simbol peradaban berupa kecanggihan mendirikan sebuah bangunan. Tapi kita tidak dalam konteks melihat atau membanding-bandingkan bangunan itu. Yang menarik kita cermati adalah Islam, dan ini banyak sekali kader-kader muda muslim yang katakan belum begitu ngeh dengan sejarah kehebatan agama Islam, terutama dalam konteks peradaban, sehingga kita selalu menjadi generasi yang inferior. Ya, HP-nya sih canggih tapi mindsetnya inferior. Ya, kalau konteksnya sekarang punya kuota banyak, yang dilihat Korea, padahal Korea itu dalam konteks sejarah peradaban, itu jauh sekali dengan apa yang ada di dalam Islam. Tapi kenapa kemudian generasi Islam bisa sebagian terperosok ataupun terseret pada arus itu? Ya karena satu, kurang rajin membaca atau tidak mau membaca, padahal bisa membaca ya. Karena anak TK saja itu sudah bisa membaca, apalagi kalau kemudian sudah besar, dewasa dan seterusnya. Nah, kembali memahami sejarah ini adalah 50% bekal untuk kita bisa menjawab tantangan masa depan. Apakah hari ini umat Islam akan lebih baik? Apakah besok akan jauh lebih baik? Itu tergantung pada apakah generasi hari ini itu memahami sejarah masa lalunya. Oleh karena itu, isyarat ini bisa kita temukan diantaranya di dalam Al-Quran, bahwa hampir kebanyakan ayat di dalam Al-Quran itu berbicara sejarah. Oleh karena itu penting untuk membaca, mengerti sejarah, dan selanjutnya melihat cakrawala dunia dengan bingkai yang sesungguhnya telah diteladankan oleh para pendahulu kita. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita mengikuti capaian-capaian mereka? Ya, dari mana atau bagaimana caranya itu bisa kita wujudkan? Kalau secara logis, saya pikir sangat mungkin, bahkan lebih dari capaian itu, dengan catatan spiritualitas, kemudian etos kerja, etos jihad, etos ilmu, bahkan etos mengajarkan ilmu itu sama dengan generasi-generasi ketika pada itu. Apalagi sekarang semua sudah serba mudah. Tapi dalam konteks mental agak sulit, karena kondisi sekarang serba mudah itu memang menjadikan semuanya mudah untuk digenggam. Tetapi pada saat yang sama, etos seperti Imam Bukhari misalnya, jalan dari satu negara ke negara lain, itu akan sulit kita temukan karena sekarang sudah ada pesawat terbang dan seterusnya. Tapi etos kesungguhannya masih mungkin. Dengan demikian maka ada peluang. Tinggal kita harus sungguh-sungguh
di dalam mengupayakannya. Insya Allah semakin kita mengenal sejarah umat Islam, sejarah peradaban Islam, semakin terbuka pintu-pintu dan gerbang-gerbang kejayaan Islam. Generasi milenial Muslim, jadilah generasi yang mengerti sejarah, gemar membaca, dan rekonstruksi itu untuk membangun sebuah kesadaran, berbuat melalui tindakan-tindakan sederhana menuju terwujudnya kembali peradaban Islam yang sama-sama dinantikan oleh dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.